Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi am'ana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa duduk bersama dalam kajian rutin yaitu pada majelis ilmu membahas tentang semua amalia-amalia baik yang berkenaan dengan makanya lebih jelasnya semua kita bahas adalah mengkaji makna daripada huruf di dalam kitab. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pada rukun yang ke-6, yaitu pada beriktidal. Adapun rukun iktidal ini adalah rukun yang ke-6, dilaksanakan ketika sudah selesai ruku, maka diperintahkan kita untuk kembali berdiri tegak sebagaimana kita melaksanakan tegaknya berdiri betul. Jadi gerakan iktidal ini kita kerjakan sebagaimana kita berdiri tegak seperti berdiri betul. Apa perbedaan berdiri betul dengan iktidal? Karena sama-sama fungsinya, caranya dengan berdiri tegak. Bahkan sama mengangkat dua tangan, hanya perbedaannya pada kalimat yang diucapkan. Kalau takbiratul ihram letaknya ketika sudah sempurna berdiri betul, maka melaksanakan takbiratul ihram. Jadi posisi takbir itu adalah dilaksanakan sesempurna-sempurnanya ketika kita sudah sempurna berdiri betul. Kemudian iktidal kita laksanakan sama persis sempurnanya berdiri tegak itu seperti berdiri betul dan juga mengangkat tangan. Setelah sempurna iktidalnya itu, maka kita mengangkat tangan. Hanya bacaan ketika mengangkat tangan berbeda dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram mengucap dengan Allahu Akbar, kalau iktidal mengucap sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi beda di situ. Nah, sekarang kita akan mempelajari hakikat daripada iktidal. Iktidal merupakan rukun di dalam sholat. Maka rukun di dalam sholat ini adalah bagian-bagian hukum yang ditetapkan, yang mana apabila di dalam mengerjakannya ada keraguan-raguan, kemudian tertinggal karena entah itu kelupaan atau apapun alasannya, diperintahkan untuk sujud sahwi. Mari kita sama-sama mengetahui hakikat iktidal yang sebenarnya. Kita urut dari awal. Orang yang mengerjakan sholat ain, ia harus sempurna mengerjakan rukun-rukun di dalam sholat itu, yang disebut dengan rukun 13. Maka hal yang pertama diketahui bahwasanya sholat itu adalah
bagian daripada rukun Islam. Ibarat sebuah bangunan rumah, rukun-rukun rumah itu termasuk tiang, lantai, atap. Itu rukun-rukunnya. Maka salah satu rusak, tiangnya atau lantainya atau atapnya. Di sini tidak disebut kesempurnaan daripada rumah, tapi tetap orang menyebut rumah. Misalnya ada lantai, tapi dari luar terlihat atapnya sudah, dindingnya sudah, karena sudah bertiang. Orang menyebut itu adalah rumah. Namun ketika lantainya tidak ada, maka rumah ini tidak sempurna. Hanya sebutannya adalah rumah. Sama halnya dengan perbedaan antara rukun Islam dan rukun iman. Nah, maka rukun Islam ini salah satu diantaranya adalah sholat. Orang yang mengerjakan sholat, ia menandakan keislamannya, bahwa orang ini Islam, karena ia mengerjakan rukun di dalam Islam. Namun orang yang tidak pernah mengerjakan sholat, hendaklah kita jangan menaruh prasangka buruk pada orang yang tidak sholat. Bahasanya jangan sepelekan orang yang tidak sholat. Sholat adalah rukun Islam. Sebelum adanya rukun Islam disebut dengan rukun iman. Nah, maka orang yang beriman kepada Allah, ia percaya akan adanya Allah. Begitu ia percaya akan adanya Allah, maka wujud atau tanda bahwa ia percaya adanya Allah, ia mengerjakan gerakan-gerakan yang disebut dengan rukun 13. Nah, jadi kalau orang beriman, ini ada sembahyang, ia percaya ada Tuhan, ia percaya bahwa ia diciptakan, ia percaya. Tapi ia tidak bertemu, sebagaimana yang sering kita ceritakan dari berbagai kisah yang tertuang pada kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Bukankah ada seseorang yang di zaman Nabi itu tidak pernah mengerjakan sholat, kemudian ditanya kenapa tidak sholat, ia mencari yang memerintahkan dahulu, baru ia sholat. Maka ia lebih mengutamakan keimanannya dulu. Ia tahu dengan Tuhan bahwa ia dicipta. Kenapa ia tidak sholat? Karena ia tidak mengenal dengan Tuhan, tapi ia tahu bahwa aku dicipta, bahwa ada Tuhan. Itu adalah bagian daripada iman. Lalu semua umur jiwa raganya difokuskan hanya untuk mengenal Tuhannya, mencari Tuhannya. Nah, sebagaimana cerita yang sudah kita ceritakan itu, ending atau akhir daripada cerita itu bahwa orang itu akhirnya meninggal di dalam menuntut ilmu kepada Nabi. Namun akhirnya orang tersebut masuk surga. Nah, di sini maka janganlah kita meremehkan atau menyepelekan orang yang tidak sholat. Bukan tugas kita untuk meremehkan atau melemahkan ataupun menggunjing, menghina, menghujat orang yang tidak sholat. Di sini tidak gerakan yang dilakukan ketika sudah melakukan ruku atau membungkukkan badan. Kita ingat, sholat itu kan adalah rukun Islam. Islam itu artinya kembali. Islam itu artinya berserah diri. Apa yang diserahkan yaitu seluruh batang tubuh kita dan perangkat-perangkat daripada batang tubuh termasuk nyawa. Yang di situ artinya orang Islam itu menyerahkan semuanya, tidak ada keakuan. Makanya Islam itu artinya aslama atau orang yang berserah diri atau orang yang kembali. Kita untuk mendapatkan hakikat i'tidal ini harus kembali ke atas.
atau kembali kepada urutannya sebelum i'tidal. Pertama, gerakan yang disebut dengan tidak ada huruf dan tidak ada suaranya, yang disebut dengan niat. Jadi niat itu tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Benar. Secara hukum fikih semuanya niat diletakkan di dalam hati. Kemudian ada yang lebih dalam adalah lintasan hati. Kemudian ada lagi yang lebih dalam cukup diketahui tanpa adanya lintasan tapi tahu. Benarlah adanya sebagaimana ketika Allah berada. Artinya ketika Allah di dalam kesendirian, keadaan dalam kesendirian, Allah memiliki keinginan yang kosong. Makanya sampai yang ada keinginan. Setelah ada keinginan, terjadilah di situ yang disebut dengan pembuatan atau yang disebut dengan hembusan. Untuk membuat, mencetak yang mengenal. Di dalam cerita hembusan itu yang disebut dengan roh atau yang disebut sebahagian kalangan ulama lain dengan sebutan Nurullah atau yang disebut lagi dengan Ahmad. Muncullah si Ahmad. Di dalam peristiwa itulah ketika roh yang disebut Ahmad tadi sudah berdiri, inilah yang disebut dengan berdiri betul. Itu artinya bahwasanya sudah ada yang disebut dengan cerita diri terdiri, diri terperi. Diri terdiri itu maksudnya adalah susunan batang tubuh, disusun dari kaki, pinggul, perut, dada, bahu, tangan, leher, dan kepala. Maka itulah yang disebut dengan susunan atau diri terdiri. Di dalam usuluddin, diri terdiri ini melingkupi daripada beberapa sifat. Dari sifat nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya, jadi ada beberapa sifat inilah yang juga keumuman sering disebut dengan sifat 7. Inilah yang disebut dengan diri terdiri. Adapun yang dimaksud dengan diri terperi adalah susunan daripada hembusan roh yang berproses kemudian disebut lagi dengan Nur Muhammad. Nah, itu diri terperi. Inilah yang disebut dengan berdiri betul. Apabila kita sholat berdiri betul, tapi kita tidak mengetahui makna daripada berdiri betul itu, maka sesungguhnya ia menghamba. Maka sesungguhnya ia adalah menghayal. Jadi ia melakukan sesembahan itu dengan hayalan, bahwa Allah di depanku, bahwa Allah melihat aku. Karena ia tidak mengenal asal-usul dirinya. Kemudian takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram ini mengangkat dua tangan itu adalah gerakan simbolis bahwasanya ia sudah sadar sebagaimana roh yang dihembuskan tadi sudah membuat pernyataan aku adalah engkau, sudah bertamu. Maka orang yang sudah berdiri betul itu ia sudah bertamu. Ia sudah menghantar diri terdiri dan diri terperi. Batang tubuh dan nyawa ia hantar kepadanya. Disebutlah di sini dengan berdiri betul. Ia memahami dengan berdiri betul. Kemudian gerakan takbiratul ihram, ia mengangkat dua tangan, maka simbolnya adalah dua telapak tangan ini mengacu kepada awal-awal terjadinya dirinya adalah berasal daripada rohnya. Jadi kita mengangkat tangan ini dua telapak tangan arah kiblat, menandakan bahwa kita itu tahu asal usul diri kita, siapa nyawa kita yang sesungguhnya. Kemudian telapak kaki menyentuh tanah, kita mengetahui dari mana tubuh kita ini jadi, dari mana bahan baku
sehingga menjadi batang tubuh ini. Tahu mengenal situ adalah disebut dengan berdiri betul dan takbiratul ihram. Ini sudah pertemuan, sudah bertemu, sudah situ. Ketika sudah bertemu seluruh jiwa raga, nah kita pakai bahasa jiwa raga, batang tubuh dan nyawa kita pakai jiwa raga, sudah bertemu dengan Allah, artinya sudah bertemu dengan asal usul dirinya. Ia mengenali bagaimana ia terjadi, bagaimana ia ada di muka bumi ini. Maka diwujudkan dengan takbiratul ihram. Setelah itu barulah disebut dengan ada yang namanya ikrar, yang tidak disebut rukun di dalam sholat, yang disebut dengan membaca doa iftitah atau istitah. Itu bukan rukun. Kemudian barulah membaca Fatihah. Nah, di sini untuk kita bisa menjawab apa arti iktidal yang sesungguhnya orang sembahyang itu. Gerakan iktidal kadang mengetahui. Nah, setelah istitah atau iftitah tadi, kita membaca Fatihah. Di Fatihah itulah sesungguhnya Allah menceritakan bagaimana kejadian diri kita, bagaimana harus kita beraktivitas di dalam kehidupan kita, dan bagaimana cara kita kembali kepadanya. Jadi di Al-Fatihah itu diceritakan, nih begini nah kamu adanya. Seperti ini aku mencipta engkau, seperti ini aku memproses engkau ketika engkau sudah jadi. Begitu engkau sudah jadi, maka engkau akan melakukan aktivitas perbuatan. Kalau bahasa kemanusiaan, berusaha melakukan aktivitas kehidupan. Nah, diceritakan lagi di Al-Fatihah itu. Kemudian setelah selesai mengerjakan semua tugas-tugas daripada Allah, maka kita disuruh kembali. Nah, disitu pun diceritakan daripada Al-Fatihah. Kenapa? Karena berakhir dengan waddolin, ditutup dengan amin. Sudah diceritakan di situ. Nah, selesai kita mengucap amin, maka seakan-akan Allah mempertanyakan kepada kita tentang keyakinan daripada kita yang dari roh tadi menjadi batang tubuh ini dicek lagi oleh Allah, oleh Tuhan dicek lagi. Sebagaimana roh yang awal sebelum menjadi jiwa, sebelum menjadi batang tubuh itu diuji selama 3000 tahun. Ketika penciptaan ini sukses, jadilah diri kita. Nah, bercokol atau wujudlah diri kita, selesailah Fatihah pada kalimat amin. Setelah selesai pada kalimat amin, ini diuji lagi. Benarkah bahwa aku ini Tuhan engkau? Maka pertanyaan ini seakan-akan berulang. Inilah yang disebut dengan hakikat ruku. Jadi orang ruku itu adalah kalau engkau mengakui bahwa engkau itu adalah aku, wujud aku adalah engkau. Kalau engkau mengetahui bahwa benar aku ini Tuhan engkau, alastu birabbikum balok syahidna tadi, maka ruku itu maknanya itu. Apabila engkau mengakui aku ini sebagai Tuhan engkau, maka rukulah, sembahlah aku, menunduklah. Kenapa? Karena engkau bukan apa-apa, engkau daripada aku. Nah, ketika ia menunduk atau disebut dengan ruku, inilah orang-orang yang mendapat ampunan Tuhan. Diampuni karena melakukan ruku. Jadi ruku itu maknanya sebagaimana minggu kemarin kita sudah uraikan, adalah hakikat atau perintah Tuhan untuk mendapatkan ampunannya. Intinya itu. Artinya ia ada Tuhan yang lain. Pian tukang Tuhan ulun jaka bahasanya. Dengan bahasa bala syahidna. Benar engkau Tuhan. Nah, ruku itu wujudnya adalah ia benar-benar diuji kemampuan ketika sudah menjadi batang tubuh, masih lupa kan? Atau memang sudah masih ingat dengan aku. Sebagaimana roh yang awal itu diperintahkan ruku. Membungkuk itu kan kalau raja, kalau kita berdiri kemudian orang-orang yang terhormat lewat, pasti membungkuk kita sedikit. Menghormati. Kenapa menghormati? Kenapa? Karena kita bawahannya kita ini ada apa-apanya. Pasti gitu. Ya kan? Agak banyak. Apalagi dengan seorang raja. Sama. Maka ketika kita sholat melakukan ruku,
ruku itu adalah sebuah pengakuan, sebuah pernyataan bahwa aku ini adalah kan ada apa-apanya. Ya, aku adalah Engkau. Ketika kita sudah mendapatkan ampunan, sucilah kita. Nah, di dalam susunan atau formasi roh yang menjadi batang tubuh yang kita ingat, pertama tadi adalah batang tubuh kita yang seutuhnya ini dan nyawa kita yang seutuhnya ini kita hantarkan lagi. Bagaimana cara menghantarkannya? Kita susun. Ada yang disebut dengan alam iradah, niat. Ada yang disebut dengan alam kudrat, yang disebut dengan berdiri betul. Alam kudrat. Kemudian setelah alam kudrat ada yang disebut dengan alam jiwa. Dari mana alam jiwa? Itu adalah pada kalimat takbiratul ihram. Ia tidak merasa iya, artinya jiwanya menembus. Kenapa kita sebut dengan alam jiwa? Jiwa ini lambangnya mim. Sebagaimana ketika ditanyakan apa yang disebut dengan ihsan. Nah, inilah disebut dengan takbiratul ihram atau disebut dengan alam jiwa pada takbiratul ihram. Ketika batang tubuh sudah bertemuan semuaan Fatihah. Lanjut Fatihah, diceritakanlah kita di dalam Fatihah. Setelah Al-Fatihah, oh benar ternyata aku adalah Engkau semua. Kalimat amin menunjukkan bahwa kita kembali kepada nur cahaya. Maka kita melakukan rukuk. Di dalam rukuk tadi kita disuruh bangkit lagi. Artinya ketika kita sudah mengungkapkan keimanan kita, kepercayaan kita, rasa hormat kita dengan Tuhan, maka inilah barulah kita itu diserahkan amanah. Ketika kita ruku, kita belum menerima amanah. Karena roh ini begitu, aku adalah Engkau atau balas itu kita belum menerima amanah lagi, belum ada proses. Ketika kita sudah melakukan ruku tadi, selesailah ruku, baru amanah turun. Sesuai yang disebut dengan diceritakan daripada Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adu ammanati ila ahliha dan seterusnya. Turunlah di situ. Ketika kita sudah membukukan badan atau ruku tadi kita berdiri. Nah, maka orang berdiri ini sudah menerima amanah, sudah sah. Sudah ada pengakuan, barulah diberikan ilmu pengetahuan. Artinya ketika roh tadi lupa ditanya, karena memang dilupakan belum ada huruf ain. Imba sudah ruku, barulah alif, ain, ta, dal, dan lam, barulah muncul. Berarti ain menyatakan karena dengan huruf alif bahwa Engkau aku berikan ilmu, ya Allah. Aku berikan kemahatauan. Maka Pak, gunakanlah ilmu ini seadil-adilnya, itu pesan Tuhan. Karena engkau mengakui aku Tuhan engkau, nih aku titipkan ilmu. Maka ilmu ini kita gunakanlah secara adil. Jangan keluar daripada progres yang disebut dengan as-sunnah, baik hadis Nabi maupun Al-Quran. Cerita hidup kita dititipkan Tuhan lah, yang disebut dengan iktidal. Nah, makanya di sini dijelaskan dasar daripada iktidal adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Kalau membaca sampai ila ahliha ini biasanya tukang urut malah kan. Karena semua sendi-sendi batang tubuh kita ini membawa amanah sampai ila ahliha. Kalau ditarikatkan, diamalkan, hanya menyebut nama nang diurut. Nih, awak bina sakitan sampai di sini. Sendi-sendi kita semua, saraf-saraf kita semua membawa ilmu. Makanya kalau artinya di sini diartikan, sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka penetapan hukummu itu hendaklah
bersikaplah adil. Anto ado amanati, kita disuruh adil. Semuanya kita disuruh adil. Makna daripada berdiri betul ini, karena kita menerima amanah, gunakanlah amanah itu seadil-adilnya. Menegakkan amanah hamba dengan Tuhannya, menegakkan amanah hamba dengan hamba. Itu maksudnya. Kalau kita artikan secara amanah tadi, ini adalah merupakan daripada Al-Quran dan hadis itu amanahnya semua. Jangan keluar pada dua hal itu. Itu amanah yang kita ambil sebentar. Tegakkanlah, letakkanlah sesuatu itu pada tempat yang tepat, pada tempat yang benar, dengan cara yang benar. Ini adil. Maka benarlah bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mengerjakan sholat, orang yang mendirikan sholat, maka ia terhindar ya dari berbuat keji dan munkar. Karena ya makna adil tadi adalah perintahnya jangan menyalahgunakan wewenang. Itu maksudnya. Amanah kita itu, wewenang kita itu sudah disambung, disebut dengan Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Sabdanya. Nah ini disebut dengan iktidal. Kalau rukuk tadi suatu pengakuan bahwa kita beriman Engkau Tuhanku, maka iktidal bagian daripada cara kita hidup menggunakan amanah, menggunakan ayat-ayat Quran, menggunakan bunyi-bunyi hadis atau matan hadis secara benar dan tepat. Itu hakikat daripada iktidal. Nanti kita bahas sedikit dengan ilmu hurufnya. Kemudian di dalam gerakan iktidal, bangkit daripada ruku, kemudian mengangkat dua tangan sebagaimana ia bertakbir. Dari beberapa sumber bacaan atau doa daripada iktidal ini banyak. Ada sampai 4, 5, 7 hadis. Yang pertama yang banyak Muslim dan Bukhari. Ada yang diperintahkan dengan ketika kita sholat mengikuti imam, ketika imam menyebut Sami Allahu liman hamidah, maka kita makmum menjawab atau disebut dengan tasmi. Rabbana lakal hamdu. Itu Muslim. Kemudian ada yang menjawab Rabbana walakal hamdu. Nah ini Bukhari. Kemudian di dalam hadis Muslim yang lain lagi ada tambahan yang diucapkan oleh salah satu sahabat yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rufi. Nah, di sini diriwayatkan bahwasanya setelah menyebut tasmi Rabbana walakal hamdu, disambungnya dengan hamdan qasiran thayyiban mubarakan bih. Jadi munculnya kalimat hamdan qasiran ini adalah dari mulut sahabat yang di belakang, tapi didengar oleh Nabi dan Nabi menyetujuinya, lalu menjadi hadis. Ya, ini disebut dengan persetujuan atau takrir. Takririyah, artinya dibolehkan. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan bacaan sebutan ketika sudah menyebut Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil. Nah, sampai selesai. Artinya ada lagi itu sahih juga hadisnya, enam mana yang dibaca. Karena semuanya sahih, boleh dibaca daripada mana yang menjadi kesukaan kita. Karena hadisnya Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, itu juga hadis salahnya. Setelah kita kupas. Tapi kenapa kita
secara sikap hukum lebih banyak mengambil kepada yang diriwayatkan oleh Rifa'ah, ya kan, di dalam kitab Muslim, bahwa ada penambahan hamdan qashiran thayyiban mubarakan fih. Karena Nabi melihat orang beragut, malaikat beragut membawa doa itu dibawa ke hadapan Tuhan, sehingga banyak yang mengamalkan atau menambahkan dengan hamdan qashiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ini doanya di dalam i'tidal. Kita kembali kepada makna hurufnya. Ada berapa huruf? Ain, kemudian huruf ta, kemudian huruf dal, kemudian huruf lam. Berarti i'tidal ada 5 huruf. Nah, ini didahului dengan kalimat atau didahului dengan kalimat aku atau af'alku, perbuatanku, yaitu alif. I'tidal asalnya adil. Kita diperintahkan untuk menggunakan apa yang digunakan, yaitu huruf ain. Nah, huruf ain disebut dengan ilmu atau tahu. Nah, yang tahu. Objek yang menjadi sasaran pada gerakan i'tidal adalah ilmu. Ini erat kaitannya pada amanah. Dasarnya Quran surah An-Nisa 58. Setiap jiwa, setiap batang tubuh adalah dibebani dengan amanah atau dibebani dengan ilmu. Makanya syarat yang nantinya menjadi hisab pada kehidupan kita semua adalah ilmu, salah satunya. Yang pertama, sepeninggal seseorang yang akan dihisab amalnya adalah pertama adalah sholat. Kemudian ia akan dihisab tentang hartanya. Kemudian ia dihisab akan umurnya. Kemudian ia dihisab akan ilmunya. Nah, nih dihisab kita. Bayangkan kita ini nantinya tidak akan pernah sadar bahwasanya kita meninggal kalau sebelum dimasukkan ke liang lahat. Jadi orang mati itu kayaknya pas orang kayak gurih, perasaan bermimpi, dimandiin, di kafan, disolatkan itu mimpi, perasaan. Ia belum sadar bahwa dirinya mati. Tapi ketika sudah diletakkan di liang lahat, ditinggalkan 7 langkah, barulah ia benar-benar tersadar bahwa ia mati bujur-bujur, mati beneran. Di situ baru sadar. Jadi orang mati itu kalau ada yang sadarnya. Sama kita ketika kita guring, lalu kita mimpi, tulak ke Jakarta mimpinya. Sadarlah bahwa kita itu bermimpi, kan akan sadar. Sadar itu tahu kan mimpi ketika sudah terbangun. Sama itu, ada yang sadarnya. Nah, maka orang yang di akhir hayatnya nanti, salah satunya kita akan dihisab huruf ain ilmu. Biar Tuhan kita ketahui. Wah, maka itu aku boleh lagi belajar memberati hisabku aja. Makin banyak ilmu, makin banyak hisab. Ingat, syarat yang kita akan dianggap syahid, ya, selamat dan dimasukkan ke surga, apa saja yang dihisab. Nah,
Masih ingat kan? Yang pertama sholat, yang kedua harta, yang ketiga umur, yang keempat ilmu. Nah, ini yang keempat. Kalau misal kita berpendapat kalau ilmu dihisab, mengalih kayaknya hisabnya. Makin banyak belajar, makin banyak ilmu, akhirnya kita ribet, susah karena banyak hisab. Nih, hadang dulu. Sebelum ilmu yang dihisab itu umur. Ujar Tuhan, engkau kemarin hidup di dunia, aku beri umur 60 misal. Kemana menggunakan 60 tahun? Potong, masa belum balik, anggap aja 45 yang harus kita pertanggungjawabkan bagaimana. Nah, jadi umur akan dihisab, kemana menggunakan. Sepertiga umur kita adalah milik Allah. Nih, sepertiga. Jadi urusan dunia dengan urusan Allah, sepertiganya umur kita ini yang Tuhan bila kurang pada itu pasti dihisab kayaknya. Jadi minimal sekurang-kurangnya sepertiga kita kembalikan urusan kehidupan kita ini adalah mengkaji diri atau mencari atau mengenali siapa Rabb kita. Nah, sebagaimana yang kita ceritakan sering, seseorang yang sudah membunuh 100 nyawa kada pernah sembahyang, tapi ia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, anak Nabi Tuhan. Selamat ia. Makanya jangan sepelekan orang yang ada sembahyang. Jangan sepelekan orang yang ada sholat. Belum tentu. Boleh jadi amalan kehidupan seseorang itu selama hidupnya ia amalan surga, akhir hidup dan neraka. Boleh jadi amalan seseorang itu adalah amalan neraka. Maksud amalan neraka ini kada baik, jadi tapi akhir hidupnya surga, akhirnya dia mendapatkan kebaikan. Boleh jadi. Nah, kalau takutan diisi ilmu. Kalau ilmu ini takutan dihisab, kalau kada mau belajar, semua amal ibadah kita itu sia-sia. Kenapa? Apapun yang kita lakukan, sholat, puasa, haji dan sebagainya, ilmunya kan ada, sia-sia. Dan kita memiliki ilmu pun pasti dihisab. Nah, maka 4 hal ini yang menentukan hisab kita. Sebenarnya sembahyangnya kayak apa, harta kita seperti apa, umur seperti apa, ilmu seperti apa, akan dihisab. Nah, sesuai setelah melakukan kita membungkukkan badan ruku, kita diperintahkan untuk i'tidal. Kita akan menemukan yang disebut dengan ain, lambang. Ain ini adalah lambang daripada ilmu. Ujar Tuhan, semalam aku julung ikam ilmu. Kemana aja menggunakan, seperti apa menggunakannya, kemana saja menggunakannya. Nah, kita akan ditanya, akan dihisab. Makanya i'tidal. Maka apa? Tegakkanlah. Apabila kita menerima ilmu dari Tuhan, gunakanlah ilmu ini pada tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Gunakanlah agar terbebas daripada sanksi hukum. Tapi Allah itu luar biasa. Kata apa? Tidak diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Maka seperti apa? Nih, ada huruf tak. Nah, ada huruf tak, ya. Nah, taubat atau taubah. Nih, apa fungsinya huruf ta pada kalimat, pada huruf tidak? Nih fungsinya. Misal, segala perbuatan kita ada pertanggungjawabannya, ada dasar kita berbuat. Dasar kita adalah ilmu. Ini akan dihisab. Maka apa? Di sini dari beberapa sumber hadis itu
ada yang menanyakan kepada Nabi, wahai Rasul, apabila aku melakukan kesyirikan atau kesalahan, banyak salah, berbuat kesalahan, berbuat kesesatan, kayak apa aku ini? Kemudian Nabi apa? Taubat. Kemudian aku tergoda dan berbuat lagi, lalu bagaimana? Taubat. Kemudian tergoda lagi, bagaimana? Taubat. Sampai kapan aku bertaubat? Sampai engkau jenuh untuk bertaubat. Allah tidak pernah. Nah, kita ini kan ada yang sempurna, yang menjalankan amanah. Makanya amanah ini kita ini amanah jadi kerja kamu laksanakan, tapi kita kalau orang berbuat syirik tidak dibenarkan. Orang berbuat syirik ia taubat siapa? Karena Allah perintahkan taubat. Lain halnya dosa yang lain bisa dengan sholat. Maka taubatlah. Taubat itu adalah persaksian, syahadah. Aku kenali diri sendiri. Jadi maka kata-kata taubat inilah yang sering, ibaratnya taubat ini hanya ucapan mulut, kada paham astagfirullah. Ya Allah, ampuni aku. Makna daripada astagfirullah ini luas. Nah, makanya astagfirullah. Ada yang baca astagfirullah. Kalau astagfirullah itu kan ya Allah, gelapkan aku, sesatkan aku, kan astaga gaib. Nah, jadi jangan astaga tapi astagfirullah. Ujung-ujung astagfirullah sebagai pengakuan daripada taubat kita. Minta ampun kepada Tuhan. Nah, jadi kita urut ilmu harus benar-benar kita gunakan, kita amalkan, kita gunakan kalau terjadi kesalahan, bukannya tidak diawali dengan huruf alif, setiap yang diawali dengan huruf alif, maka huruf-huruf yang berikutnya adalah huruf ma'rifah, huruf yang ditenggelamkan. Contoh, ilmu dari siapa? Dari aku. Taubat dari siapa? Siapa yang mengerjakan taubat? Siapa yang memberikan ampunan? Aku. Dal ini lambangnya apa? Dal lambangnya daripada yang menerima balasan, penerima balasan. Ya. Sekarang siapa yang memberikan balasan? Aku. Siapa yang menerima balasan? Aku. Kemudian siapa? Aku. Maha kecil, maha halus, disebut dengan makhluk. Nah, sekarang makhluk dari siapa? Siapa yang menciptakannya? Aku. Habisnya. Jadi alif itu aku yang berbuat. Akunya. Nah, orang i'tidal, anggap aja kita ini mengemban amanah. Mustahil manusia itu kada mengemban amanah yang nyata keseharian. Bila inya haus jar Tuhan minum, bila inya lapar makan, bila inya mengantuk guring, bila inya uyuh istirahat. Itu amanah. Tapi ini sering kita langgar karena saking betapa sibuknya urusan dunia. Maka sudah amanah. Ya. Nah, ketika itu tak langgar, nih taubat, astagfirullah, bulikakan dari Tuhan lana. Maka apa? Ketika kita sudah mengembalikan yang disebut dengan taubat, ini taubat ini boleh bertitik dua, boleh kada
Bila bukan ada titik taubah, ya. Bila ada titik taubah, bilanya taubah ini yang suci, maksudnya ada ketika suci benar sudah. Nah, ya diri juga supaya kemudian bila istighfar kita ini diterima, taubat kita diterima, apa balasan kita? Nih, siap. Engkau akan menerima balasanku. Balasannya apa? Antara dua, dosa dan pahala. Kebaikan dan keburukan. Itu balasannya. Maka bila sudah sempurna, artinya ia menerima balasan, dijahirkanlah, jahirlah ia, disebutlah ia sebagai makhluk hambaku. Jadi makhluk di sini adalah perangkatnya sama dengan hambaku. Ya, bahasanya jalan itu. Hanya diakui engkau adalah hambaku. Hanya diakui Tuhan. Selama kita di dalam aktivitas kehidupan itu melakukan segala kesalahan, kita akui. Jangan kakulah itu. Hari ini berbuat salah, 1 jam berikutnya, ya kan, masih belum sadar langsung tobat, istighfar. Setengah jam berikutnya melakukan kesalahan lagi, tobat. Itu perintah. Jadi kita jangan kaku lah. Yang penting kita belajar. Yang penting kita selalu duduk di majelis ilmu, gunakanlah ilmu pada tempat yang tepat. Maka apa? Urutan-urutan setelah ain ada ta, dal, dan lam. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak adalah orang yang menggunakan ilmunya pada tempat yang tepat. Karena kita ini tujuannya syahid. Kalau hendak dikatakan mati atau akhir hidup itu syahid, maka bebaskanlah yang 4 hal ini. Bebaskan dulu. Nah, yang 4 hal harus bebas dulu. Kalau yang ada bebas yang 4 hal ini, maka kita akan menerima balasan. Tempatnya adalah di nar. Kita kembali kepada nar, bukan kepada nur. Nah, gara-gara kita kada pernah nih, padahal Tuhan sudah kusambui. Huruf ta ini apapun kesalahan, sekali berkata hilang, astagfirullah. Sekali mendengar sesuatu yang kada baik, astagfirullah. Sesekali tak makan tak minum sesuatu yang kada halal, astagfirullah. Akui semuanya. Maka bila sudah kita mengakui segala perbuatan kita, huruf dal ini menerima balasan. Balasannya apa? Keakuan kita itu ada wujudnya. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini tak bawa kepada huruf dal. Berasihakan. Kalau tak makan yang ada baik ampun orang, bulikakan dahulu semuaan. Kenapa? Karena kita akan menerima balasan. Kalau masih kada dibulikakan, maka balasan kita sudah dipastikan kepada nar. Kada dibulikakan, beristighfar aja, jujur aja. Kita kalau mengakui ya tak makan orang, tapi bulikakan itu jujur orangnya. Tapi kada tanggung jawab. Nah, artinya kada bertanggung jawab. Amun kada bertanggung jawab, balasannya ingat. Sesungguhnya Tuhan, apapun yang engkau perbuat itu akan menerima balasan. Pertama-tama akui beristighfar dahulu, tapi hati-hati. Orang bertaubat itu adalah sebutan dengan apa yang kita lakukan, kembalikan. Menempatkan yang kepada yang ketika kita setelah selesai ruku. Nah sekarang apa? Bagaimana bangkit dari ruku? Anggap aja kita ruku. Nah, orang ruku itu mata ke tempat sujud kada berpindah. Kapan mengucap sami Allahu liman hamidah? Nah ini harus ini. Apabila kita sholat sendirian, bangkit
tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah di dalam gerakan i'tidal. Sempurnakan dahulu i'tidalnya. Jadi kita bangkit, nah begitu sudah bangkit, berdiri tegak, mata tetap ke tempat sujud, angkat dua tangan, membetuli dua daun telinga, sempurna sudah telapak tangan menghadap ke kiblat, barulah ucapkan sami Allahu liman hamidah. Baru turun tangan ke samping paha, barulah ucapkan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu. Boleh, wawnya 3, itu Muslim, semua hadis. Jadi kalau misalnya anak bertambah Rabbana walakal hamdu hamdan qasiran thayyiban mubarakan fi. Ini sama yang sorangan atau jadi imam sama itu. Kalau kita jadi makmum, nah jadi makmum, ujar imam di dalam hadis Muslim dan Bukhari, apabila engkau jadi makmum dan ada yang jadi imam, maka dengarkan imam. Apabila imam bangkit dari ruku mengerjakan i'tidal, bangkit imam. Apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, nah, jadi imam naik ke imam, ujar imam sami Allahu liman hamidah. Posisi kita kan masih di ruku. Bila selesai imam membaca, ujar imam sami Allahu liman hamidah, berangkatlah kita naik. Angkat dua tangan, sebutlah jawaban daripada imam tadi dengan menyebut Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamdu hamdan qasiran thayyiban mubarakan fi. Hanya turun sami Allahu liman hamidah jadi imam. Kita pakai Rabbana walakal hamd, turun hamdan qasiran thayyiban mubarakan. Jadi yang di atas bilainya jadi makmum cukup menyebut Rabbana walakal hamd, turun hamdan qasiran thayyiban mubarakan. Ada kalimat sami, sami itu artinya dengar. Allah tuh mendengar pujian kita. Allah mendengar segala pujian daripada hambanya. Itu maksudnya. Nah itu kaifiyat i'tidal. Jangan sambil berangkat, bergerak, mengucap sami Allahu liman hamidah. Karena harus dua tangan ini membetuli dua daun telinga. Baru ucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian di dalam mengerjakan i'tidal, yang pertama secara hukum atau dibagi, perhatikan caranya disebut dengan kaifiyat. Kemudian apabila kita sholat munfarid jamaah sembahyang saurangan jadi makmum berjamaah, ya, maka tasmi ada, ya, nih munfarid dan jamaah tasmi ada keduanya. Tasminya munfarid sembahyang saurangan, ya, tasminya tetap ada. Jadi kita sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd hamdan qasiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian jadi makmum jamaah karena tetap ada. Nah, jadi berjamaah itu jadi imam mengucapkan Allahu liman hamidah. Kemudian ada yang disebut dengan jawaban tasmi. Maka syaratnya bagi munfarid dan jamaah seperti apa? Seperti yang sudah kita peragakan tadi, yang disebut tasmi adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Jawaban tasmi adalah ucapan Rabbana walakal hamd. Itu jawabannya dari segi gerakan. Sekarang kita simpulkan, yang dimaksud dengan i'tidal yang sebenar-benarnya adalah sebuah gerakan simbolisasi bahwasanya kita sudah menandatangani kontrak dengan Tuhan. Jadi orang i'tidal itu sudah
menerima perjanjian. Ya kalau orang begawi itu dijuluki Tuhan sudah kontrak tanda tangan. Nah 114 surat ini perangkat buku perawatan engkau ya Tuhan, kita tanda tangan i'tidal. Jadi orang i'tidal itu sudah membawa amanah. Hati-hati, apabila sudah membawa amanah maka sesungguhnya akan dipertanggungjawabkan. Coba kita pelajari sedikit. Pada halaman 88 ini disebutkan i'tidal karena artinya adalah adil. Yang dimaksud adil itu seperti apa? Di sini disebutkan keadilan Allah bagi hamba-hambanya selama di dunia, baik karena amalnya, adil karena zikirnya, adil karena doanya. Kemudian keadilan hamba terhadap Allah selama di dunia yaitu melaksanakan i'tidal dengan sebaik-baiknya. Ini mengacu kepada mengamalkan semua amanah Tuhan itu menempatkan pada tempat yang tepat. Kemudian keadilan di akhirat tergantung kepada hisabnya masing-masing orang. Karena sholat semua gerakannya akan ditanya. Ada yang disebut dengan hisab. Al-Quran dan hadis sumbernya. Kemudian harta benda akan ditanya. Kemudian umur akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Maka i'tidal yang kita lakukan semasa kita hidup itu adalah simbolisasi bahwasanya kita sudah benar-benar menandatangani. Bahasa kita ubah bahasa aja. Masa menandatangani itu menerima, menyetujui, siap melaksanakan segala bentuk amanahnya. Ini disebut dengan i'tidal. Nah, mungkin penjelasan kita cukup singkat karena i'tidal ini adalah salah satu rukun perpindahan daripada ruku kemudian menuju i'tidal langsung menuju kepada sujud. Ini gerakan yang singkat, tapi sesungguhnya disinilah kunci, disinilah pertanggungjawaban yang sebesar-besarnya. Nanti kita sudah siap menerima amanah. Lihat aja, kalau orang sedang membungkuk itu kadang mau dititipi apa-apa, tapi bila sudah kayak aku berkirim lah ya, yang kada kau bangun lagi ya, artinya orang kada mau berkirim lagi ya, pasti kada mau juga, aku aja kada kau kemana-mana. Nah, imbas sudah sehat, kau buka, kau berdiri dititipi orang. Sama, ketika kita menghamba pada Tuhan, menyerahkan tadi sudah semuanya, kita tidak diberi amanah. Tapi apa? Ketika kita sudah menghamba dan mengakui bahwa Engkau Tuhanku, yakin sekuat-kuatnya, kokoh, kata Tuhan berdiri, terimalah amanah. Karena Engkau sudah siap dijahirkan ke muka bumi i'tidal. Nah, kemudian di sini ada ayat yang dibudayakan. Kalau hendak mengamalkan, ini Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Kalau awak sakitan-sakitan, cukup membacanya sampai pada kalimat ila ahliha. Jadi innallaha ya'murukum an tu'adu ammanati ila ahliha. Sampai di situ. Jadi sampai di situ ila ahliha maksudnya ila ahlul. Ini menyebutkan nama seseorang. Boleh kalau ingin dibudayakan. An-Nisa ayat 58. Boleh. Innallaha ya'murukum an tu'addu ammanati ila ahliha. Misalnya kan ila ahliha, sebut namanya Fulan bin Fulan. Itu.
buku kita, konsep kita nih pada halaman 85-86. Kemudian ada yang dikerjakan setelah iktidal sebelum menuju kepada sujud. Makanya orang yang menerima amanah itu disebut dengan iktidal, menegakkan semua amanah perangkat hukum ini baik kepada Tuhannya maupun kepada hambanya itu pada tempat yang tepat, yang disebut dengan adil. Makanya terjadi doa kunut itu setelah iktidal. Tadi sami Allahu liman hamidah, barulah membaca doa kunut, doa sambil berdiri. Diletakkan doa kunut ini adalah ketika kita sudah menerima amanah, maka hakikat doa tadi memadahkan lawan Tuhan. Tuhan, bubuhan kaum Subala itu kada adil lawan kami. Dia kada berbuat adil dengan kami. Itu seakan-akan itu. Karena iktidal ini menegakkan keadilan antara hamba dengan hamba, menegakkan keadilan antara hamba dengan Tuhannya, menegakkan keadilan antara Tuhan dengan hambanya. Nah inilah bisa. Jadi kunut itu bahasa Arab, bahasa kita doa sambil berdiri. Kenapa tidak diletakkan kepada misal setelah baca Fatihah kan berdiri juga, atau sebelum ruku kan berdiri juga? Kenapa tidak ya barulah diletakkan doa? Ini pun hanya pada rakaat yang terakhir ya, karena sudah selesai pertemuan. Nah, karena sudah selesai pertemuan, rinciannya sudah lengkap, barulah di sini tadi kita menerima mengemban amanah dan kita berhak menegakkannya. Maka pada diri kita apabila kita tidak mendapatkan rasa keadilan dari siapapun, di mana letaknya tidak. Kalau ada bakunut misal itu ketika sudah kita membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, turunkan tangan ke samping paha, hamdan qasiran thayyiban mubarakan. Ini hakikatnya sudah doa itu. Kan doa. Hamdan qasiran thayyiban mubarakan itu merupakan doa. Artinya wahai Tuhan kami, bagimu, artinya mubarakan, artinya kebaikan yang banyak. Berikan aku kebaikan yang banyak. Nah, jadi kita meminta kebaikan, doa. Sami Allahu liman hamidah hamdan qasiran thayyiban mubarakan, doa. Sebenarnya kunut sebenarnya apa akhirnya? Kalau secara arti lah, kunut kan doa sambil berdiri. Apakah hamdan qasiran bukan doa? Doa. Rabbana walakal hamd, doa. Kunut sudah. Nah, kalau diartikan dengan arti daripada bahasa kunut, maka semua orang kada yang ada kunutnya, setiap rakaat pasti kunut. Kenapa? Kunut itu kan doa sambil berdiri. Bukankah ketika bangkit dari iktidal kita menyebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu kan doa. Nah, kalau saya arti itu. Nah, jadi mungkin itu penjelasan uraian singkat tentang iktidal secara rangkuman, secara kita singkat bahwa iktidal adalah serah terimanya tugas kita sebagai khalifah atau penyandang amanah. Apakah kita ini bisa meletakkan amanah itu pada tempat dan cara yang tepat? Di situ singkat ceritanya iktidal. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Yang masalah hisab dulu. Itu hisab yang di pada masa dulu maksudnya. Hisab ini semua masyarakat, ya kan, manusia, ia berpikir dan membayangkan bahwa hisab ini terjadi
Di masa itu anggapannya setelah kiamat dunia kita ini kada ada lagi, maka letaknya di mana? Dimensinya yang berbeda pada dunia lagi yang ada. Yang sedang terjadi peperangan sekarang itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Palestina. Itu makanya banyak yang berpendapat apabila Palestina dengan Israel ini selesai, terjadi perang dunia ketiga, habis semuanya, kiamat. Karena itu kan tempat mahsyar. Banyak yang berpikir, dan ini pun banyak yang dibantah oleh ulama yang lain, ya. Tapi daripada cerita dari beberapa kitab bahwa mahsyar itu adalah dimensi dunia yang berbeda. Nah, hari penghisapan. Sekarang, apakah kita itu dihisab di alam mahsyar? Nah, sekarang gini. Di Al-Quran itu kan diceritakan Iqra kitabaka, hisab. Baca diri kamu sendiri. Sebelum ujian Tuhan aku perlihatkan yauma iji yasdurun nasyu astatan liyura a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebelum itu tiba waktunya, hisab dulu diri saya. Belajar dulu hisab. Kira-kira aku ini bulik itu sampai di mana singgahnya? Sama. Kita ini kan tahu kalau kita berangkat ke mana aja, kita kalau mengukur dompet kita, mengukur minyak kita sampai mana sampainya, di mana saat mengisi minyak, di mana kita warung singgahnya, tahu kita sudah. Sebelum berangkat, baca dulu diri kita. Sebelum kita menemui hisab yang sesungguhnya, hisab dulu diri kita. Iqra kitab. Nah, maka hisab yang terjadi sebagaimana yang disangkakan dan sebagaimana yang pendapat ulama mengatakan hisab itu terjadi di alam mahsyar, maka maksudnya adalah alam mahsyar ini kan ada tingkatannya, ada urutannya. Nah, hisab yaumil, hisab hari penghisapan. Lalu kita berpikir, jika orang pemilihan itu dapil berapa? Nah, disitulah mesin penghitungnya, disitulah mesin timbangannya. Nah, maka apa? Kenyataan yang memang ditulis di dalam beberapa kitab bicara yaumil hisab ini diceritakan terjadi setelah manusia dibangkitkan. Ya, hisab itu kan terjadi setelah manusia dibangkitkan dan akan dilakukan penghisapan. Penghisapan di situ di yaumil mahsyar ini, kita ada pernahkah membaca kejadian ketika kita diletakkan di liang lahat? Di liang lahat itu apakah kali terjadi hisab? Di liang lahat. Begitu kita diletakkan di liang lahat, satu langkah yang di atas kubur ini sudah tuh menjajaki kuburan kita tadi, satu langkah meninggalkan kubur, datanglah dua orang malaikat. Nah, yang memerintahkan untuk mencatat amal, sehingga melakukan catatan amal kita pada kain kapan dengan jari manis dengan air liur kita. Setelah itu, setelah selesai mencatat amal, lalu disuruh simpan. Ini menjadi mencatat aja. Boleh kayak lagi mereka. Barulah datang lagi yang disebut dengan munkar nakir, datang. Setelah 7 langkah. Jadi kita mencatat amal itu 6 langkah orang bergerak tuntung sudah mencatatnya. Langkah 7 datanglah malaikat berdua. Nah, disitulah apakah itu tidak bisa disebut hisab? Semua perkara kita kehidupan di dunia akan dipertanyakan dari liang lahat hingga selesai hari kiamat. Ini selesai. Maka setelah hari kiamat kita dibangkitkan, apakah akan ditanya lagi? Nah, orang mati diletakkan di liang lahat, ada tentang harta yang ditanyakan? Ada. Orang yang diletakkan di liang lahat tentang sholatnya ada ditanyakan? Ada. Sebagaimana yang diceritakan orang yang meninggalkan satu sholat, nah, ya kan? Ia akan ditanya ketika diletakkan di liang lahat di alam barzah itu, dan ia salah menjawab, ia akan dihantam dan tenggelam
sedalam 70.000 meter. Satu jawaban salah menjawab selesai. Apakah itu tidak dikatakan hisab? Kan? Semua terjadi hingga hari kiamat. Nah, maka ketika sudah hari kiamat ini selesai, yang dikatakan yaumul hisab adalah bukan perhitungan. Di yaumul hisab sudah menerima catatan kartu tiket kita, ditimbang, kita menuju timbangan bareng kawanan. Ini diserahkan, yang disebut yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah menerima catatan amal. Jadi kita itu kena dibangkit, ya kan, mungkin berapa juta atau ratus ribu tahun melakukan. Jadi kita sampai sana menerima catatan. Ini sudah dibuka, dapat catatan semua sudah. Ini menuju ke yaumul mizan. Di situ Tuhan mencatatkan, malaikat itu menjadi catatan, nih amal baik sekian, nih amal buruk sekian. Nah, maka apa? Ketika amal baik dan amal buruk sudah menjadi satu buku, kaulah kita menimbang nilainya. Disinilah yaumul mizan kita menentukannya. Disitulah kita bertimbang. Akhirnya catatan hisab sini. Begitu sudah bertimbang, disitulah kita menerima karakteristik. Ke kiri kah, ke kanan kah, kanan kah, ke nur kah. Di situ kita. Nah, kalau dari cerita ini, kitab ini, di mana hisab kira-kira? Yang dimaksud hisab itu apa kira-kira? Kalau orang menghitungkan perhitungan, menghitung apa? Menghitung amal. Yaumul hisab kita sudah menerima catatan amal kita sudah. Bila sudah dijuluki catatan, bertimbang sana. Bertimbang aja. Kita ini diri yang lain sudah mencatati amal seorang, ya kan? Dicatati, lalu dipilihankan Tuhan. Ini klasifikasinya ke kiri, klasifikasinya ke kanan. Malaikat pandangan. Misalnya aku sembahyang 100.000 tahun, misal. Terasa baik sembahyangnya nih, catatan. Tapi apa? Di yaumul hisab itulah ditentukan. Setelah kita teliti, kenapa sembahyang kali ada nilainya seberataan? Jadi kita hisab yang pertama di liang lahat itu adalah mencatat semua amal kita, tapi kita kadang pernah tahu apakah amal kita itu masuk kepada keburukan atau masuk kepada kebaikan. Inilah yang disebut boleh jadi amal orang ini sudah suka akhirnya. Tapi agak tidak memenuhi syarat dan ketentuannya itu. Kalau kita disuruh masjid pasti mencatat itu kenapa sembahyang? Semalam sembahyang, semalam sembahyang, semalam sembahyang, kadang-kadang ketinggalan zuhur, isi seberataan, asar isi seberataan. Tahulah kita nih nilainya ke mana? Kertas. Makanya apa? Berprasangka buruk haram, berprasangka baik adalah menandakan bahwa hatinya masih kotor. Ya, kalau berprasangka baik dikatakan baik, belum tentu, karena baik hanya menurut kita. Menurut Tuhan belum tentu baik. Tidak baik yang sebenar-benarnya baik. Contoh orang sembahyang pasti dikatakan orang ini calon penghuni surga. Ujar kita menyangka itu, hati kita kotor. Sedangkan Allah sudah mengatakan boleh jadi amalannya selama ia hidup amalan surga penyembahyang, tapi akhir hidup neraka. Berarti kan sangkaan kita tadi baik atau buruk? Buruk kadang-kadang. Kalimat jiwa kita menyangka baik, tapi ternyata adalah sangkaan kita itu adalah buruk. Jadi sangkaan kita itu diletakkan Tuhan kepada yang buruk. Maka kita menyangka orang baik. Kenapa dia kepada yang buruk? Nah itu maksudnya. Jadi yang saat itu di alam masa itu kita menerima catatan amal itu sudah halaman kiri, halaman kanan, sudah semuanya. Ibadah sudah itu hari kita diserahkan yaumul mizan. Belum ada di alam masa itu kalau tidak acap lagi, karena belum ada ketentuan.
Di masa yaumil mizan sudah ditimbang, hanya kita tahu ada kita letak kita. Tapi apa? Selama kita di padang mahsyar itu memang tersiksa. Karena matahari cuma satu jengkal. Maka apa yang menaungi kita adalah sedekah, korban. Nah, jadi sedekah itu utama. Jadi kalau kita sedekah banyak, matahari biar menempel di kepala, jangan apa ininya juga. Kawat. Nah, jadi hisab itu yang dimaksud dengan hisab yaumil mahsyar tadi adalah penyerahan catatan amal kita. Kita tahu halaman sekian, ini sebelah kiri, jaka buku kas itu kan ada debit dan kredit. Kenapa sembahyang di anak di debit Tuhan, tapi pindah sini. Maka sembahyang itu kan kita baik nih. Sangka kita sembahyang itu baik, ternyata di dalam sembahyang kita itu justru kita membuat kesalahan besar. Itu maksudnya. Jadi yang terjadi di yaumil mahsyar adalah kita menerima catatan amal kita. Dari mana dasarnya? Buka Al-Waqiah. Golongan kanan adalah orang-orang yang menerima catatan amalnya. Yang dimaksud hisab. Yang ditanyakan bagaimana itu sejak dibenamkan di liang lahat sudah terjadi. Jadi maksud sugesti di sini apakah hisab yang bagaimana sholatmu, bagaimana hartamu, kapan itu terjadi? Apakah dia mahsyar atau di alam pajana? Dia mahsyar hanya menerima orang-orang yang menerima catatan golongan kanan. Al-Quran dasar. Jadi hisab yang sebenarnya ketika kita sudah di liang lah, sudah mulai jalan. Itu hisab itu langsung menerima ajab. Makanya ditanyakan sampai kapan orang yang di alam kubur itu diajab? Sampai hari kiamat terjadi. Maka di yaumil mahsyar orang-orang yang berada pada golongan kanan ia akan menerima catatan amalnya. Catatan amalnya ini dia mahsyar itu. Nah, jadi kita jangan menghadap mati dibangkitkan hanya dihisab masih panjang jawabnya, padahal di yang bilang lahat sudah terjadi. Baik, jadi yang dimaksud hisab di sini adalah apakah hisab yang tanya jawab kemudian salah menjawab dihajar? Apakah hisab itu yang dimaksud dengan menerima catatan amal? Maka yaumil mahsyar terjadi sesuai Al-Quran Al-Waqiah menunjukkan yaumil mahsyar adalah orang-orang yang menerima catatan amalnya. Menerima catatan amalnya. Ini sudah yaumil hisab, kita menuju yaumil mizan, hari bertimbang. Timbang aja dahulu. 6 baik tadi adakannya digurung, timbang. Adakah kebaikannya masih segram-gram kah? Baik bertimbang itu maksudnya. Bertimbang di situ. Artinya penyeleksian di situ. Nah, bertimbang itu pun orang mengatakan hisab juga. Kan diseleksi. Nih ibarat tarung di luka mana baiknya. Ya, kan seakan-akan dipilah-pilih itu kan seakan-akan dihisab, padahal dipilah-pilih, meletakkan pada tempat yang tepat. Itu maksudnya. Ada lagi? Kisah yang menuju ketimbangan tadi. Ya. Itu tuh secara serentak atau satu persatu. Memang kan kisahnya ada yang laju dulu naikkan kurban tadi kisahnya. Ada yang berjalan bawah sampai dia apa? Ya. Jadi ini peristiwa apakah proses setelah menerima catatan amal menuju kepada yaumil mizan secara serentak atau seakan-akan kita seperti antrian di muka ATM atau antri ya kan masih gitu nih hayalan kita sebenarnya itu. Lalu apa? Ketika kita menjelaskan pun pasti ada yang bahas juga. Tahu garam ya biasa garam mati kan masih gitu kan? Nah, jadi semua informasi ini dijelaskan di dalam Al-Waqiah, dijelaskan semuanya di situ. Yasin dijelaskan juga di situ ya. Lalu seperti apa hisabnya? Sama kayak malaikat. Nah, yang mencabut nyawa siapa? Malaikatnya. Nah, Israel. Berarti banyaklah Israelnya. Sedangkan matinya serentak. Banyakkah mati? Maka Israel hitung saja. Israel itu kan nama, malaikat nama golongan. Sama kita manusia. Amun orang datang di manusia,
dikira maksudnya seikung aja. Nah, sama Israel, sama golongan Israel, kalau seikung. Bukan itu. Nah, sama Yaumil Mijan. Kalau Yaumil Mijan kita sugestikan muncul di pemikiran kita seperti orang antrian di teller bank, di muka ATM, yaitu itu orang yang banyak kata kurang kayak itu, tapi dia masuk surga 500 tahun, ya, karena hisapnya berat. Kebanyakan harta nang dihisap, nang diselidiki, itu maksudnya kan. Nah, artinya lawasnya berhitung, lawasan berhitung, ya jelas lah. Artinya pencatatan buku amal dan penyerahannya itu pastilah golongan kanan itu yang berdahulu sesuai urutan di Al-Waqiah. Gitu. Golongan kiri kan menjudi. Golongan kiri itu golongan yang memang sudah masuk neraka. Mereka judi. Jadi 3 golongan nantinya proses kembali manusia itu di dalam akhir itu orang yang utama adalah orang yang lebih dahulu mendekat yang beriman, golongan kanan dan golongan kiri. Nah, gitu. Jadi kata-kata timbangan di situ tidak seperti yang kita bayangkan. Tiba sudah menerima catatan amal, kan ingatlah kita zaman corona aja. Setiap pos itu kan banyak orangnya, karena setiap pos banyak orangnya. Artinya banyak yang melayani. Ini sugesti analoginya kasih tuh. Nah, masa di dalam Yaumil Hisab, Yaumil Mijan itu sama seperti manusia mendirikan pos corona? Kenapa? Karena dirinya kan menimbang seorang sudah ketika menerima catatan amal ini sudah timbang, sudah tahu, sudah golongannya sudah golongan kemana ketahuan sudah di situ. Artinya jangan diasumsikan. Juga catatan kita kayak buku bertulis. Nah, artinya Yaumil Mijan itu antara perbuatan baik dan buruk itu semuanya dijawab oleh pelaku. Kan disebut semua akan bertanggung jawab. Kalau ini perbuatan kita ini hanya mulut kita yang menjelaskan, kan selesai-selesai. Udah mau yang menjawab itu kan tangan menjawab, semua orang bersaksi. Kalau masih mulut yang menjawab, ya akan selesai-selesai, bahkan terjadi dusta. Itulah sama dengan Yaumil Hisab, sama dengan Yaumil Mijan. Oh ya Tuhan, aku nak memperhatikan perbuatan tangan, buka kitab tangan, buka kitab kaki, buka kitab mata. Kan mau lagi mulut kita kau lagi beri alasan. Yaumil Mijan pun sama sudah. Dia menimbang dirinya sudah. Langsung menuju di situ. Jadi memang alam akhirat ini, alam mahsyar ini dalam bayangan benak semua manusia, bahkan guru-guru pun membayangkan alam mahsyar itu luas, bilanya kayak ke Makkah, ke Madinah, kayak luasnya pada pasir, tidak ada bangunan sama sekali. Seakan-akan udah kayak gurun seperti itu, seakan-akan. Ya kan? Karena membayangkan manusia sih banyak kan, ada mungkin kan ada luas lahannya. Nah, makanya ada tahanan luas dunia dihancurkan Tuhan. Begitu dunia dihancurkan, terjadilah yang disebut dengan alam mahsyar. Ada alam dunia lagi disebut dengan alam mahsyar. Nah, seberapa manusia sudah terjadi lagi? Masih susut jarum, masih muat. Artinya kita ada mikirkan bagaimana nanti prosesnya. Karena apabila kita sukses menjalankan yang agar di yang 6 ini, yang 4 ini, dari sembahyangnya kita kaji terus, kemudian harta kita keluarkan zakat, sedekahnya, infak dan wakafnya, selama tidak harta dan dia menjadi hisab. Kemudian umur kita semua diperuntukkan kayak kita sini sebulan 4 kali pertemuan. Nah, sudah memenuhi syarat sepertiganya ampun Tuhan. Ada 4 minggu kita gunakan di situ. Kemudian ilmu, kita sudah mendapatkan ilmu, sama-sama duduk di majelis satu persatu. Mulailah kita benahi kehidupan kita pelajari lagi, kita benahi lagi. Itu sudah masa tahapannya. Kita yang duduk di majelis ini sudah melakukan yang itu, sudah duduk di majelis. Makanya kan dikatakan orang yang duduk di majelis ini kan lebih utama. Keutamanya dari melaksanakan sholat 1000 rakaat. Ya. Sholat rakaat itu dikatakan oleh Buya Rajinah. Itu sama. Jadi majelis ilmu ini beda dengan majelis amaliyah, ya beda sih. Karena
Orang beramal hajat sama seperti orang yang telah ke masjid kalanggar untuk melakukan sholat. Orang yang duduk di majelis, orang yang melakukan bacaan-bacaan, zikir-zikir, maka itu adalah sama dengan orang yang mengerjakan sholat. Nilainya sama, duduknya seperti itu. Tapi kayak kita duduk bermajelis ilmu, membedah mengetahui semua perangkat dalam kehidupan sesuai Al-Quran dan hadis, bagaimana kita cara mengerjakannya, ini karena orang bermajelis majelis ilmu. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha